lagi mahasiswa STI Surakarta. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Seperti biasa bersama Ibu dosen kita, Ibu Ari Susanti. Selamat pagi Bu Ari Susanti. Selamat pagi Bu Kade. Nah, setelah tatap muka sebelumnya ya kan kita masih terjeda dengan adanya UTS ya. Nah, waktu sebelum UTS ya kita membahas mengenai risk and return. Ya kan, kemudian kita lanjut dengan portofolio. Ya. Apa toh ini? Portofolio. Iya. Apa ya portofolio nih ya? Oke deh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya Bu Santi. Jadi setelah UTS ini, wah masih ngebul-ngebul ya. Habis UTS kita langsung lagi ya memahami portofolio. Masih ingat kan materi sebelum UTS kemarin itu ada tipe-tipe investor ya. Ada tipe-tipe investor, ada macam-macam lah yang kita pahami. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang portofolio. Apa ya portofolio lagi ini? Nah, jadi sebenarnya capaian pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan tentang apa sih portofolio itu. Nah, di dalam portofolio ini kita akan memasang strategi dalam investasi pada saham, yaitu strategi pasif dan strategi aktif, di mana konsep dan perbedaan kedua strategi tersebut kita harus pahami di pertemuan ke-8 ini. Jadi, kita memahami apa sih tujuannya sebenarnya portofolio itu apa artinya. Nah, sebenarnya portofolio itu adalah mengkaji apa yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan resiko dalam berinvestasinya. Jadi tadi walaupun sudah pertemuan dulu ya, sebelumnya itu pertemuan ke-7 itu kan kita berinvestasi punya tipe yang takut untuk berinvestasi, ya, untuk takut resiko, ada yang konservatif, ada yang 50-50 ya Bu, terserah lah gimana. Nah, sebenarnya portofolio di sini artinya adalah bagaimana seorang investor itu dia meminimalisir resikonya. Jadi gimana sih caranya untuk dia seminimal mungkin akan resiko yang terjadi nantinya. Nah, gimana walaupun sih dia bertipe yang ini Bu, konservatif atau agresif ya? Agresif ya, yang agresif itu. Walaupun agresif, pengennya resikonya juga minim. Pasti ada lah perasaan walaupun aku berani menjadi trader jual beli saham, tapi adalah pastinya iso ya ora beresiko banyak. Nah, gimana sih caranya? Kemudian di sini portofolio ini dia punya beberapa level-level resiko. Ada strateginya adalah investasi portofolio ini ada kombinasi di 2 atau lebih investasi. Misalnya mahasiswa, aku pengen investasi. Kalau di slide saya ini dia contohnya jangan meletakkan telurnya ya, jangan telur ayam kampung sama telur puyuh dia letakkan di satu mangkok. Nah, ketika mangkok ini pecah, maka telurnya juga akan ikut pecah semuanya. Nah, di dalam slide saya itu dijelaskan bahwa contohnya portofolio ini atau saham yang akan kita tanamkan itu tidak diletakkan di dalam satu mangkok atau satu ranjang. Jadi tidak diletakkan hanya di satu perusahaan saja, tetapi disarankan bahwa kita menanam saham di beberapa perusahaan. Kan ada sahamnya Telkomsel, contohnya di sini ya, Telkom, ada Indosat, ada Indofood. Nah, di beberapa tempat. Nah, kan kenapa? Karena ketika kita hanya diletakkan di satu perusahaan saja, ketika perusahaan tadi ada beberapa resiko, misalnya bangkrut, likuiditas, atau suspend, tahu-tahu dinyatakan seperti itu, nah kita punya dong saham di tempat yang lain Bu. Betul, bahasanya sih cadangan. Jadi tujuan portofolio itu adalah meminimumkan resiko dengan cara diversifikasi. Paham kan ya Bu ya? Kalau diversifikasi kan berarti kita membagi di beberapa tempat. Jadi nggak hanya saham, karena investasi kan bukan hanya saham, tapi bisa jadi itu nanti saham instrumen yang lain. Nah, jadi kita bisa memilih di pasar modal ini instrumen yang cocok buat kita itu apa, yang tadi sesuai dengan tipe-tipe kita. Yang ini kita saham, yang ini adalah reksadana, yang ini adalah obligasi. Jadi nanti kita bisa membagi resikonya. Jadi itu dengan cara diversifikasi.
Kayak gitu. Kemudian tujuannya portofolio tadi ya, keuntungannya maksimum, kemudian resikonya yang minimum. Jadi itu. Jadi continuous dalam bisnis ya itu. Kalau kita nanti sudah punya bisnis ya, kita maksudnya nanam saham di beberapa tempat itu ya udah jadi lebih aman. Nah, diversifikasi investasi itu tadi ya sudah saya jelaskan bahwa kita menempatkan sejumlah dana pada tempat-tempat yang jauh dari risiko dengan memaksimalkan keuntungan kita. Jadi berupayalah lihat saham yang saat ini lagi update, lagi up to date ya pastinya ya, yang kira-kira aman lah. Apa tadi yang saya bilang di masa-masa seperti ini ya, mungkin telekomunikasi atau perusahaan yang customer goods ya Bu, yang barang-barang kayak gitu konsumsi itu sangat-sangat laku lah ya, dibandingkan dengan misalnya saat seperti ini adalah di masa pandemi misalnya dia perusahaan tambang seperti itu kan ya, maksudnya jauh lah. Mending yang simple-simple saja, yang aman buat kita dulu, yang saat ini memang menjadi kebutuhan orang ya, banyak lakunya lah kayak gitu. Jadi upaya untuk diversifikasi ya jangan asal-asalan, tetapi bagaimana upaya kita memilih saham yang tepat untuk kita menanam investasi kita. Kemudian di sini ada 2 strategi yang dilakukan investor dalam memilih portofolio saham. Tadi juga dikaitkan sama tipe ya, tipe investor kita seperti apa. Nah, di sini ada strategi pasif dan strategi aktif. Apalagi nih strategi pasif dan strategi aktif. Jadi kalau strategi pasif itu biasanya adalah meliputi tindakan investor yang cenderung pasif. Dia cenderung pasif. Dia hanya mendasar pada pergerakan saham, pada pergerakan indeks pasar. Jadi dia tidak aktif mencari informasi atau melakukan jual beli yang menghasilkan keuntungan yang tahu-tahu misalnya yang ini kalau dijual beli kan terjadinya ketidaknormalan suatu pergerakan harga saham. Jadi dia nggak ikut seperti itu. Dia hanya pasif saja mengikuti pergerakan indeks yang ada. Jadi nggak ikutlah dalam indeks pasar jual beli. Dia lebih banyak menunggu saat yang tepat, sekiranya ada capital gain yang bisa diperoleh. Ya, jadi dia hanya melihat peluang saja. Oh ya sudah, ini ada keuntungan, udah cukup ya sudah dilepas. Nah, jadi strategi yang pasif ini sebenarnya ada 2 ya. Jadi ketika dia beli saham, dia tahan Bu. Jadi dia beli, dia tahan. Dia nggak simpan dulu deh. Nanti suatu saat kalau misalnya saya lihat keuntungan, saya beli. Kemudian strategi mengikuti indeks, ya udah ikutin aja alurnya. Yang tadi kan kalau misalnya perusahaan kadang dipengaruhi oleh eksternal, ada dipengaruhi oleh internal, dia ngikutin aja dulu. Jadi dia begitu beli dan tahan ini saya jelaskan yang slide berikutnya. Strategi pasif, dia beli dan tahan. Ketika ini adalah investor membeli sejumlah saham dan memegangnya dalam beberapa waktu. Jadi dia ketika membeli gak serta-merta ketika dia beli hari itu dia jual juga hari itu, enggak gitu. Jadi dia ketika dia beli, dia memegang beberapa waktu, dia tahan. Kemudian kalau investor yang bersifat menggunakan strategi pasif, biasanya dia berpikiran gini, saya beli tahan sama aja dengan orang yang strateginya nanti aktif, dia jual beli pada saat yang berdekatan. Jadi tingkat pengembaliannya sama aja sebenarnya, kurang lebih sama aja gitu. Jadi dia punya pemikiran seperti itu. Kemudian dia juga, kalau investor yang strategi pasif ini, dia mempertimbangkan kalau misalnya saya jual beli seperti di pertemuan sebelum UTS, saya kan menjelaskan bahwa mempertimbangkan ada biaya transaksi, ada komisinya, ada PPh, nah ada PPN kalau jual. Nah itu mending dia ya sudah mending dia seperti ini aja. Nanti suatu saat dia akan jual, nah itu mungkin akan mendapatkan return yang lebih tinggi. Kayak gitu. Kemudian strategi pasif dia mengikuti indeks. Yang kedua tadi dia mengikuti indeks. Bahwa investor dalam prakteknya dia membeli instrumen reksadana itu lebih. Kalau pasif, kenapa dia memilih instrumen reksadana? Karena reksadana itu dikelola oleh namanya manajer investasi. Jadi saya punya uang, nanti diberikan kepada manajer investasi yang akan membagikan dia cocoknya masuknya
kemana. Jadi ada beberapa diversifikasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Oke, tentu saja sesuai dengan permintaan investor, iya. Pengennya yang aman misalnya. Dalam instrumen yang seperti ini. Betul. Gitu. Kemudian dana saya segini. Nah itu nanti dia yang membagikan manajer investasinya yang oh iya dia cocok ke sini, aman ke sini. Seperti itu. Kemudian instrumen reksadana dapat memberikan keuntungan dengan biaya transaksi, pencarian informasi, dan komisi konsultasi analisis lebih murah, Bu, dibandingkan dengan saham. Jadi nanti itu lebih detailnya nanti deh ada pertemuan reksadana ya. Kemudian investor hanya menunggu keuntungan saja. Jadi enakan, Bu, dia nggak mau tahu dengan adanya ada apa perkembangannya. Yang penting yang penting manajer investasi ngasih laporan setiap bulannya, ini Bu udah ada keuntungannya, oh ini Bu mengalami ini, oh ini Bu saya tahan dulu atau apa gitu ada. Jadi ceritanya ada asisten kita deh yang mengelola. Ya. Lebih aman reksadana memang. Kemudian yang aktif ini tidak jauh-jauh yang saya bilang itu trader. Dia selalu trading ya. Dia mengikuti pergerakan informasinya seperti apa. Kemudian 3 strateginya dia melakukan pemilihan saham. Kemudian rotasi sektor, apa ya rotasi sektor? Kemudian ada strategi momentum harga. Kita lihat satu-satu. Kalau di pemilihan saham tadi ya, ini ingat baik-baik, ini adalah strategi yang aktif. Dia melakukan analisis dan pemilihan saham terbaik dengan return dan risiko yang baik. Mereka menggunakan analisis fundamental. Ya. Di sini. Jadi dia pemilihan saham awal dia menggunakan fundamental. Pertamanya dia pakai fundamental ya. Kemudian untuk rotasi sektor, investasi itu dia dilakukan dengan melihat return yang paling tinggi, Bu. Dia lihat yang keuntungannya tinggi. Seperti sekarang kan sektor finansial. Sektor finansial itu yang paling tinggi misalnya Bank BCA kayak gitu, dia punya keuntungan yang tinggi. Kemudian dia lihat ada saham yang menyediakan kebutuhan pokok ya, Indomie, keseharian kayak gitu, dia bagus, returnnya paling tinggi. Kemudian barang industri dasar. Setelah itu yang ketiga adalah momentum harga. Untuk strategi yang aktif ini, dia akan mencari momentum atau waktu yang tepat untuk perubahan harga yang memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Dia menggunakan analisis teknikal. Jadi yang aktif ini, strategi aktif ini dia bisa menggunakan tadi untuk pertama pemilihan saham, dia bisa menggunakan analisis fundamental dulu. Dia lihat laporan keuangannya, kinerja perusahaannya seperti apa. Kemudian dia juga menggunakan momentum harga dengan menggunakan analisis teknikal. Jadi dua-dua analisis itu digunakan semua sama investor yang mempunyai strategi aktif dan pembeliannya di sektor tertentu yang mempunyai keuntungan juga tinggi. Seperti itu mungkin pertemuan ke-8 ya Bu, sekilas tentang portofolio kayak gitu. Kalau bisa disimpulkan bahwa jangan meletakkan investasi Anda di satu tempat karena resikonya pasti lebih tinggi. Betul, Bu. Jadi diversifikasikan atau sebarkan investasi itu sehingga bisa meminimalisir resiko. Ya. Itu ya yang bisa kita pelajari untuk materi portofolio kita hari ini. Ya. Terima kasih Bu Arisati penjelasannya. Semoga teman-teman yang akan berinvestasi lebih mantap ya. Lebih mantap lagi untuk berinvestasi di sisi yang mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.